Nama saya Miftahul Jannah, NIM 1802470. Saya dari kelas 5B pada MK Hukum Etika dan Media. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas resume saya pada MK Hukum Etika dan Media. Nah, ada 3 poin penting yang akan saya jelaskan kali ini. Yang pertama itu etika dan profesi. Yang kedua, pedoman media cyber. Dan yang ketiga itu kode etik wartawan Indonesia. Nah, pada poin pertama, etika dan profesi. Nah, sebelum saya jelaskan lebih lanjut tentang etika dan profesi, baiknya itu kita ketahui dahulu apa sih itu etika dan apa sih itu profesi. Nah, gitu. Jadi, etika itu ialah cabang utama filsafat yang mempelajari tentang nilai dan kualitas yang menjadi standar dalam penilaian moral. Nah, etika itu tentang hak dan kewajiban, tentang baik dan buruk dalam suatu profesi gitu. Dan etika itu sangat penting dalam suatu profesi. Sangat penting adanya dalam suatu profesi. Nah, profesi itu sendiri apa sih? Jadi profesi itu ialah suatu pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu saja, baik itu mereka melewati pendidikan formal maupun non formal. Jadi beda ya antara profesi dan pekerjaan. Profesi itu harus ada pendidikan formal atau non formal, sedangkan pekerjaan tidak. Contohnya itu seperti berdagang. Berdagang itu termasuk ke pekerjaan, tidak disebut dengan profesi. Kenapa? Karena profesi itu ialah yang seperti saya jelaskan tadi, itu harus melalui pendidikan formal maupun non formal. Dan juga muncul pertanyaan nih, jurnalis itu termasuk profesi enggak sih? Nah, jawabannya itu jurnalis itu termasuk sebagai profesi. Kenapa sih jurnalis termasuk sebagai profesi? Nah, karena profesi jurnalis itu tidak lahir begitu saja gitu, tidak lahir langsung ada gitu profesi jurnalis, nggak begitu. Jadi profesi jurnalis itu setidaknya kita harus tahu dulu sistem yang ada di dalamnya, regulasi dan peraturan yang ada di dalam profesi jurnalis itu, baru kita bisa menjadi seorang jurnalis. Jadi kita tidak semua orang gitu bisa menjadi jurnalis gitu, tidak bisa langsung jadi jurnalis, tidak. Jadi kita harus tahu dulu regulasi yang ada di dalamnya. Dan juga ini yang menjadi pembeda antara profesi dan pekerjaan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini yang membeda antara jurnalis dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya, karena di dalam jurnalis itu ada regulasi yang mengatur dan pokoknya ada peraturan yang harus ditaati di dalamnya. Nah, poin selanjutnya itu tentang kode etik. Kode etik itu apa sih? Nah, kode etik itu ialah aturan yang mengikat tentang baik dan buruk yang dilakukan oleh seseorang dalam bidangnya. Contohnya seperti jurnalis, itu ada kode etik yang mengaturnya bagaimana baik dan buruk tentang pekerjaan seorang jurnalis tersebut gitu. Jadi peraturan itu disebut dengan kode etik. Nah, pada bagian poin yang kedua itu tentang pedoman media cyber. Nah, menjadi wartawan online itu ada regulasi yang mengatur di dalamnya. Pada tahun 2012 itu Dewan Pers sudah mengeluarkan pedoman pemberitaan dalam media cyber. Nah, jadi aturan itu mengatur tentang semua hal yang dipublis oleh media cyber, baik itu berupa foto, video, berita, pokoknya semua hal lah yang dipublis oleh media cyber itu sudah diatur dalam pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Pers pada tahun 2012. Nah, selanjutnya tentang keberimbangan berita. Jadi, media cyber itu
dalam media cyber itu, jika kita mengeluarkan sebuah berita atau mempublis sebuah berita, itu harus mencapai titik keberimbangan atau titik keadilan. Jadi berita itu tidak sesuka-suka kita aja gitu. Jadi itu harus mencapai titik keberimbangan dan keadilan, dan tidak agar tidak merugikan pihak lain lah gitu kan. Nah, untuk mencapai keberimbangan tadi itu ada beberapa tahap dan syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama itu memverifikasi kebenaran berita. Nah, sebelum kita buat sebuah berita, kita harus menggali dulu dan mencari tahu terlebih dahulu kebenaran akan berita tersebut. Benar nggak sih adanya peristiwa seperti ini? Benar nggak sih kasusnya seperti ini gitu? Benar adanya peristiwa tersebut atau berita pemberitaan tersebut gitu. Jadi sebelum kita buat berita, kita harus tahu dulu kebenaran ceritanya bagaimana. Dan yang selanjutnya itu, berita harus akurat dan harus ada hak jawab yang adil. Nah, jadi sebelum kita buat berita, kita harus memberikan hak jawab kepada si narasumber yang mau kita beritakan, dan itu harus dengan adil gitu. Kita tidak boleh hanya membuat berita itu dari sudut pandang kita sendiri, gimana kasusnya, atau sudut pandang publik, gimana sih sudut pandang publik itu. Enggak, kita juga harus menanyakan sudut pandang si narasumber, gimana gitu sudut pandangnya, dan fakta kejadiannya itu gimana. Kita harus menanyakan, dan itu sudah pasti akurat kan ya, karena udah kita tanya gitu ke narasumbernya. Dan dengan melakukan hal tersebutlah kita bisa mencapai keberimbangan berita, atau berita kita itu adil gitu. Jadi pihaknya itu juga sudah memberikan pernyataannya. Dan poin selanjutnya itu harus melakukan upaya-upaya untuk menghubungi subjek yang mau diberitakan. Nah, sebelum kita membuat sebuah berita dan kita publis di media cyber, kita harus melakukan berbagai upaya terlebih dahulu untuk menghubungi si narasumber tadi. Misalkan si narasumber yang mau kita beritakan itu dia kita tidak tahu, dia kayak menghilang gitu. Kita telepon nggak diangkat, kita SMS juga nggak dibalas gitu kan, dan kita ke rumahnya juga nggak ada orangnya gitu. Jadi kayak susah gitu dihubunginnya. Pokoknya kita sebelum pemberitaan itu, sebelum mengeluarkan pernyataan, kita harus melakukan semua upaya yang bisa kita lakukan sebaik-baiknya untuk menghubungi si narasumber. Kalau udah sampai di titik emang nggak bisa dihubungin lagi nih gitu kan, baru nanti bisa dibuat berita, cuman dicantumkan keterangan bahwa kita sudah menghubungi pihak narasumber, tetapi sampai saat ini belum ada keterangan dan belum ada pernyataan yang jelas gitu. Dan untuk poin selanjutnya itu, setelah dipenuhi semua hal, baru berita mencapai keberimbangan dan atau adil gitu. Nah, kita harus mencapai semua poin-poin tadi, baru sebuah berita itu bisa disebut dengan berita yang berimbang atau berita yang adil. Nah, seperti itu. Pada poin selanjutnya tentang konten media cyber. Dalam berkonten pada media cyber itu setiap orang bisa tanpa terkecuali bisa berkonten pada media cyber, semua orang. Akan tetapi ada syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Jadi walaupun bisa semua orang, tapi tidak semua orang gitu bisa melakukan tanpa adanya syarat gitu. Jadi harus ada syarat, harus dilakukan sesuai dengan syarat ini gitu. Yang pertama, kita harus menaati undang-undang yang telah diatur dalam media cyber. Nah, jadi ada aturannya yang harus kita taati sesuai dengan undang-undang. Yang kedua, akun kita
harus terregister dulu sebelum menggunakan media tersebut. Nah, jadi akun kita itu sudah sah, terregister, terdaftar lah ya, terdaftar. Jadi kita baru bisa mempublish berita pada media cyber. Dan yang selanjutnya itu tidak boleh memberikan hoax. Nah, jadi walaupun semua orang bisa membuat pemberitaan dalam media cyber, tapi kita juga harus bertanggung jawab. Berita itu harus benar adanya, jadi kita tidak menyebarkan hoax gitu, tetap pada aturan. Dan yang poin selanjutnya itu tentang kita harus memberikan hak jawab dan hak ralat. Jadi narasumber yang mau kita beritakan itu harus kita kasih hak jawab dan hak ralatnya. Itu ada tenggang waktu, misalkan sudah disepakati hak ralatnya segini tapi tidak diralat-ralat, itu baru itu bisa menjadi, si jurnalis itu udah angkat tangan karena dia sudah memberikan hak ralatnya tetapi tidak diralat-ralat pada tenggat waktunya gitu. Jadi kalau udah lewat itu udah gak urusan si jurnalis lagi. Nah, pada poin selanjutnya yang terakhir itu kode etik wartawan Indonesia. Nah, untuk apa sih kode etik wartawan Indonesia? Kode etik wartawan Indonesia itu berfungsi salah satunya untuk menjamin kemerdekaan pers dan untuk memenuhi hak publik dalam memperoleh informasi yang benar. Nah, jadi itu salah satu fungsi kode etik wartawan Indonesia. Wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dan untuk menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati beberapa kode etik jurnalistik yang telah diatur bersama Dewan Pers pada tahun 2020. Jadi aturan itu telah dibuat secara kesepakatan bersama dan dijalankan, ditaati dan telah ditetapkan. Nah, jadi apa saja sih kode etik jurnalistik Indonesia? Nah, sekarang saya akan membahas 11 poin kode etik jurnalistik wartawan Indonesia. Yang pertama, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Nah, jadi sesuai yang saya jelaskan tadi, sebuah berita itu harus akurat adanya dan tidak semena-mena dibuat berita itu. Jadi harus akurat, harus mencapai titik berimbang dan lain sebagainya. Pada poin yang kedua, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya. Jadi seorang jurnalis itu harus profesional dalam menjalankan tugasnya, karena hal tersebut sudah diatur dalam kode etik jurnalistik. Pada poin ketiga, selalu menguji informasi berita yang mau diberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Nah, jadi sebuah berita itu harus mencapai titik berimbang dan tidak boleh menghakimi gitu, baru itu memenuhi syarat dalam pembuatan berita. Yang selanjutnya, nomor 4 itu tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Nah, jadi kalau berita hoax itu, kalau ada jurnalis yang membuat berita hoax, itu berarti dia telah tidak menaati kode etik jurnalistik yang telah mengatur tentang hal ini. Yang kelima, tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Nah, jadi
pada kasus seperti susila dan kasus kejahatan ini juga sudah diatur dalam kode etik jurnalistik. Yang keenam, tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Nah, jadi ini juga sudah diatur dalam kode etik jurnalistik. Jadi kalau ada kasus penerimaan suap dan penyalahgunaan profesi, itu pasti akan dikenakan denda karena sudah tidak sesuai dengan syarat yang sebenarnya harus seperti ini gitu. Yang nomor selanjutnya, nomor 7, memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo informasi latar belakang sesuai kesepakatan. Nah, jadi seorang jurnalis itu harus menghargai dan bersedia untuk tidak mempublis identitas dan keberadaan seorang narasumber. Hal itu juga sudah diatur dalam kode etik kan. Dan nomor 8, tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi. Jadi sebuah berita itu tidak boleh hanya dibuat dari atas dasar prasangka opini publik. Itu tidak boleh, jadi harus benar adanya. Dan juga tidak ada nilai diskriminasi di dalamnya, tidak mendiskriminasikan suatu pihak. Nomor selanjutnya, nomor 9, itu menghormati hak narasumber. Jadi semua hak narasumber itu kita harus menghormatinya. Nomor 10, segera mencabut, meralat berita yang keliru dan disertai permintaan maaf kepada pembaca. Jadi jika seorang jurnalis itu membuat sebuah berita dan ada salah nih dalam pemberitaannya, faktanya itu nggak sesuai seperti ini, itu mereka itu harus segera meralat dan disertai permintaan maaf dengan tulus bahwa mereka telah melakukan kesalahan kepada si pembaca dan kepada si narasumber. Nomor 11, melayani hak jawab dan hak koreksi. Nah, jadi dalam pemberitaan itu jurnalis itu harus menghargai dan memberikan hak jawab kepada si narasumber dan hak koreksi. Jadi kalau kita memberitakan pemberitaan yang salah, mereka si narasumber tadi itu punya hak untuk melaporkan atau mengkoreksi di mana kesalahan dalam pemberitaan kita. Jadi itu juga sudah diatur dalam kode etik jurnalistik. Nah, teman-teman, udah lama nih, udah panjang, banyak banget yang udah saya jelaskan. Jadi sekian saja penjelasan saya tentang MK Hukum Etika dan Media kali ini. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.